Halo Oke, Bu kita Titi, izin selamat siang, monggo Mas Teguh. siang. Baik, ini langsung aja nih berarti Bu ya. Langsung aja ya, biar kita Oke, bisa diskusi, monggo. siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Selamat siang. Eh, yang terhormat Ibu Titi, terima kasih untuk kolaborasinya. Mungkin ini yang pertama ya Bu. Kita berharap ada seri-seri lanjutan. Yang terhormat Pak Is Nawaji, mohon izin Pak. Terima kasih untuk waktunya juga udah Siap, Mas, membuka. siap. Mas Lukman dari FPRB, kita ketemu lagi nih Mas. Ya, Dan dari Om. BPBD juga sudah ada Pak Basuki, mohon izin Pak Bas. Terakhir kita ketemu di kantor Bapak, sekarang kita ketemu di ruang Zoom. Dan Siap, juga Mas. ada Betul. teman-teman dari MPBI dan yang pastinya teman-teman warga dari KWKC, ada Bu Laksmi di sini mewakili KWKC juga dan juga beberapa warga lainnya atau penghuni yang mungkin bukan hanya dari Kalibata City aja, tapi ada dari warga lainnya seperti itu. Baik, untuk sesi selanjutnya sebenarnya saya hanya sharing sedikit apa yang saya ketahui, Bu Titi dan teman-teman sekalian. Mungkin untuk lebih mendalami kita bisa membahas di next episode, mungkin seperti itu ya, biar biar agak ada penasaran dan ada minat lebih lagi ke depannya seperti itu, kurang lebih itu Bu Titi dan teman-teman sekalian. Ya baik, sedikit saya akan coba tampilkan. Jadi sebenarnya kegiatan kita pada siang hari ini merupakan beberapa inisiasi dari beberapa warga dan juga dari beberapa diskusi lanjutan yang forum KWKC itu juga sering ada dan juga antar warga itu sendiri. Yang paling tidak hari ini kita bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai kebencanaan bagi peserta yang hadir ataupun bagi warga dan penghuni lainnya yang memang memiliki concern dan juga kebutuhan yang sama. Dan kedua adalah kita paling tidak ke depan bisa melakukan semacam pemetaan risiko, kapasitas, dan kerentanan yang ada di masing-masing wilayah kawasan yang memang urgensinya atau kebutuhannya itu memang diperlukan sebagai upaya kesiapsiagaan bagi penghuni ataupun bagi warga. Dan paling tidak ada nantinya ke depan itu semacam rencana kesiapsiagaan bencana yang disepakati bersama. Mungkin nanti tadi ada Mas Lukman dari Forum PRB yang mungkin bisa nanti menguatkan juga dan lain sebagainya sebagai sebuah runtutan kegiatan yang harapannya adalah untuk upaya-upaya kesiapsiagaan di wilayah kawasan apartemen atau rumah susun atau hunian vertikal ini. Ya, jadi kegiatan kita juga diharapkan warga atau penghuni paling tidak bisa mengetahui dan paham mengenai dasar-dasar kebencanaan itu sendiri dan juga bisa mengidentifikasi kapasitas dan kerentanan untuk mengurangi risiko bencana dari prioritas yang ada dan juga ke depan kita berharap dapat melakukan upaya kesiapsiagaan untuk mengelola risiko yang ada di wilayahnya, baik itu secara komunitas ataupun secara individu dan juga mungkin keluarga seperti itu. Ya, jadi di Indonesia ini sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai penanggulangan bencana. Ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi ketika kita berbicara bencana, dijelaskan dalam undang-undang tersebut bencana adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi berbicara bencana adalah sebuah peristiwa atau kondisi keadaan yang memang dapat menimbulkan atau impact-nya itu adalah kerugian-kerugian, kehilangan, dan lain sebagainya. Mungkin tadi di beberapa jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, ada yang sudah hampir sama jawabannya. Jadi kurang lebih definisi dari bencana itu sendiri adalah seperti yang dijelaskan oleh di undang-undang.
Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dijelaskan bahwa ada 3 jenis bencana. Yang pertama adalah bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana sosial. Berbicara bencana alam, yaitu sebuah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Seperti itu. Nah, jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan ada beberapa contoh-contoh yang termasuk ke dalam bencana alam itu seperti apa. Nah, ini penjelasannya. Jadi dari definisi yang diatur di undang-undang sendiri, bencana alam yaitu memang faktor yang disebabkan oleh faktor alam. Dan kedua, bencana non-alam. Nah, ketika bicara bencana non-alam, yaitu bencana yang memang diakibatkan oleh peristiwa ataupun rangkaian peristiwa non-alam. Antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan juga wabah penyakit. Jadi berbicara pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, ini masuk ke kategori di bencana non-alam. Lalu kejadian luar biasa seperti itu, ini masuk ke bencana non-alam. Dan terakhir, ketika bicara bencana sosial, yaitu bencana yang memang diakibatkan oleh sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Ya, jadi bicara sosial itu lebih kepada aktivitas interaksi dari sebuah peristiwa yang diakibatkan oleh faktor-faktor manusia itu sendiri. Seperti tadi dijelaskan di beberapa contoh itu ada konflik, ada tawuran, mungkin itu bisa menjadi salah satu contoh kecilnya, lalu teror yang ada di masyarakat dan sebagainya. Ya, jadi berbicara definisi bencana itu berdasarkan dari Undang-Undang 24 tahun 2007 ada 3. Sejauh ini cukup dipahami Bapak Ibu? Oke ya, cukup Ada dipahami ya. Teguh, Ya, siap Bu Titi. dalam perkembangannya sebetulnya istilah bencana alam itu mengalami perubahan. Ya, Jadi sebetulnya kan kita menyadari bahwa bencana yang tadinya disebut alam itu sebetulnya disebabkan oleh manusia juga gitu ya. ya, Jadi betul. memang bencana alam ini mengalami perubahan, tidak lagi kita menyebutnya sebagai bencana alam, tetapi kita menyadari di dalam undang-undang terminologi yang digunakan adalah bencana alam. Ya, Kita sudah mulai mengadvokasi bahwa tidak ada lagi bencana alam. Semua bencana itu diakibatkan oleh perilaku manusia gitu ya. Apapun juga itu ya karena memang kita yang menyebabkan bencana terjadi. Dan ya, di tangan kita lah sebetulnya bencana itu bisa menjadi bencana atau tidak menjadi bencana. ya, Hanya menambahkan itu saja karena memang perkembangan ilmu ya, kebencanaan juga semakin pesat gitu. ya, Teguh, over. ya. Thank you. Terima kasih Bu Titi sudah mengingatkan kembali. Ya, benar apa yang disampaikan Bu Titi berbicara mengenai ya gempa bumi sendiri. Gempa bumi itu sebenarnya sebuah fenomena alam yang memang terjadi. Namun karena aktivitas manusia yang mengakibatkan potensi-potensi risiko itu terjadi ketika mereka membangun bangunan tanpa mengindahkan bahwa wilayah yang ditempati itu rawan gempa atau sesar gempa sehingga tidak membuat sebuah bangunan yang tahan gempa. Nah, ini kembali lagi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Titi memperkuat terkait dengan kondisi yang seperti itu. Ya, terima kasih Bu Titi.